tunggu, angkat musibahku. Halal hilalul yu'lin annana fi syahri ramadhanal karim fa'abshiru hayya fahal min mudzakirin ayya ibadallah. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra alan dunyana min ayyam wa bihi nazala al-Qur'anu ala khairil anam. Ramadan bihil busyara wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Ramadan khairu badrutis sana ala bi dhikrillahi nahya fakabbiru wa idha istana al-bala wa lil qulubi shifa wa hadha wa'dullah. Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkatmu kutunggu, angkat musibahku. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra alan dunyana min ayyam wa bihi nazala al-Qur'anu ala khairil anam. Ramadan bihil busyara wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Halal hilalul yu'lin annana fi syahri ramadhanal karim fa'abshiru hayya fahal min mudzakirin ayya ibadallah. Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkatmu kutunggu, angkat musibahku. Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkatmu kutunggu, angkat musibahku. Halal hilalul yu'lin annana fi syahri ramadhanal karim fa'abshiru hayya fahal min mudzakirin ayya ibadallah. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra alan dunyana min ayyam wa bihi nazala al-Qur'anu ala khairil anam. Ramadan bihil busyara wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Ramadan khairu badrutis sana ala bi dhikrillahi nahya fakabbiru wa idha istana al-bala wa lil qulubi shifa wa hadha wa'dullah. Hilalmu
Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'anu ala khairil anam. Ramadan bihil busyara wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Kallal hilalul yu'lin annana fi syahri Ramadan al-karim fa'abshiru hayya fahal mudzakirin ayya ibadallah. Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musimanku. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, laka syafa'at Ya Rasulullah, isma' lana ya Habibi. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika. Salawatullah alaika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين أوتوا العلم
wallahu bima ta'maluna khabir. Cuma tidak ada lain. Tentu di dalam kegiatan masjid seperti TPA, kemudian TK, PAUD, ada proses belajar mengajar setiap hari. Terima kasih kita ucapkan kepada Terima kasih kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut ilmu janganlah dulu, sepanjang hayat kita berbadan. Di Salim Power hari ini kita bertemu bersilaturahmi bersama sampai Ramadan. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nabiyya ba'da. Yang kami hormati Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah yang kami hormati Camat Salim Power beserta Forkopimda, yang kami hormati Kepala Tahap Kecamatan Salim Power, yang kami hormati Sekretaris Daerah, kami hormati Ibu Ketua DP PKK Nagari, Baik Ibu Ketua yang Islam, hadir. Aku tak setuju. Jadi Bu Isda dulu Inspektorat dan Protokol. Ini Bu Isi baru dipersiapkan. Terima kasih Bu. Juga guru perangkat negari Pak Jorong tambahnya sampai yang hadir. Kami hormati, kami banggakan tokoh-tokoh perantau itu yang hari itu pada pulang. Ada Pak Haji Asmed. Beliau sangat baik, orang elok. Doakan moral sakinah. Tempatan kami acara di Pekanbaru, launching kalender event untuk Kabupaten Tanah. Beliau banyak membantu dan juga perantau-perantau dan masyarakat yang membantu. Juga yang kami muliakan ketuakan dan BPN Salim Power, kami muliakan kampung ini Mama Alim Ulama dari Pandai Pulau Ganjol, tokoh masyarakat dan pemuda Jorong yang hadir pada hari ini. Teristimewa kami muliakan penceramah hari ini Ustadz Mutakin. Mudah-mudahan ibu sangat menikmati, sangat mendengar ceramah dari beliau. Dan pengurus masjid yang kami banggakan dan seluruh jemaah Masjid Nurul Ikhlas Jorong 9 Nagari Salim Power. Rekan-rekan pers, hadiran yang berbahagia. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan kurnianya malam hari ini diberikan kesehatan untuk melaksanakan tahlil akbar. Selanjutnya, selamat bersalam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
hadirin yang berbahagia. Bu, nampak Bu? Oh, itu yang tentu tak? Tidak. Hari itu mungkin iyo Pak Sek menyampaikan setelah negari baru pertama ngomong Bapak. Karena saking ternyata Jakarta sangat luas dengan penduduk 380.000 lebih penduduk itu di Jakarta. Tadi pagi yang dari kaki Gunung 1 ke kaki Gunung Merapi terus ke kaki Gunung Singgalang ini kan Gunung Merapi. Itu kegiatan keagamaan saya. Keagamaan. Ada yang sekolah agama, ada yang sektor manusia, ada dalam acara penyambutan bulan Ramadan. Dan ini memang harus dihadiri oleh pemimpin atau keluarga. Karena tantangan itu sangat berat bagi umat Muslim. Kaum Zionis bercita-cita ingin menghapuskan umat Muslim di dunia. Kalau masih rancak model kalau tidak ada orang beribadah, ada orang bersolat, itu tanda-tanda kaum Zionis akan mati. Tapi tidak ada terus sekolah-sekolah agama itu salah. Jadi itu ada umat, ya, banyak sekolah agama ya. Itu tantangannya. Dan itu harus menyelamatkan generasi kita. Tadilah disampaikan oleh Ketua Masjid pagi bahwa kami punya program namanya satu umat satu hafiz atau hafiz. Itu untuk membentengi anak-anak kita yang ini ketik-ketik di zaman 20 tahun kemudian itu tantangannya beda di tahun 2020. Kalau bisa ya anak-anak aja itu apa-apa ibu-ibu dan lain-lain bisa ayo mengaji barang. Kabupaten Tanah Datar. Acara selanjutnya tausiah tabligh akbar oleh Bapak Ustaz Mutakin SKDI MA. Kepada Bapak Ustaz dipersilakan. Siku ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم la'allakum itu hafal. Yang kami hormati Bapak Bupati yang dari tadi Masya Allah pantunnya banyak, nasihatnya banyak. Saya tidak bisa berpantun, itu masalah. Saya melihat beliau ini malam tadi saya baru pulang tabligh akbar dari Teluk Kuantan. Kalau di sana orang pantun juga, saya tidak bisa membalas. Malam ini kena pantun lagi, saya juga bisa membalas. Besok sekali lagi saya balas, mohon maaf Pak Bupati. Yang kami hormati Bapak Bupati telah hadir tengah-tengah kita pada malam yang berbahagia ini. Tadi langsung saya WA Pak Bupati Agam, Pak Bupati AWR gitu ya. Pak Bupati, Assalamualaikum. Ini saya lagi sama Pak Bupati Tanah Datar. Saya tampilkan foto tabligh akbar yang flyer ini.
Tapi foto beliau udah ada, karena jauh beliau sama saya tadi. Salah dulu saya tadi. Ulang kita kan, mau geser orang Arabis. Pak Bupati, saya sama Pak Bupati Tanah Datar, Pak Eka, kata beliau titip salam lah sama beliau. Nah, itu penting. Salam kembali. Nanti saya balas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur punya pemimpin di Sumatera Barat di soleh-soleh semua. Apalagi Tanah Datar ini terkenal dengan Hafiz se-provinsi Sumatera Barat. Saya pun dulu tinggal di Tanah Datar, KTP masih Tanah Datar. Sekarang aja di Bukit Tinggi, dekat sama Pak Ewan Safan. Nah, jadi memang kalau dilihat listnya itu juara satu lomba tahfiz mesti Tanah Datar, tidak bisa dikalahkan sama yang lain. Mudah-mudahan Pak Bupati kita beserta dengan wakilnya dan jajarannya selalu Allah berikan keberkahan dalam kehidupan mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Camat yang hadir, jadi yang kami hormati Bapak Wali Nagari dan dari diwakili sama Pak Sekretaris Pak ya. Dan yang kami hormati Bapak KUA Ustadz Zul Andres SHMH. Beliau ini kawan sekelas saya waktu S2 di Bukit Tinggi. Dah lama telepon-telepon baru connect kemarin kami. Alhamdulillah bisa hadir. Dan yang kami hormati Bapak Wali Corong, dan yang kami hormati alim ulama Sadik Pandai, dan terkhusus kepada pengurus masjid Bapak DKM Dewan Kemakmuran Masjid. Saya dengar-dengar ini udah 100 M di depan kita. Masjid biasanya kalau kaligrafi di samping-samping aja. Tapi kalau masjid Nurul Ikhlas di samping, atas, bawah sampai situ kaligrafi. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu tak bunyinya itu apa? Apa? Atau bisa baca tak? Yang sebelah kanan itu apa tulisannya? Tahu tak? Nah, itulah saking mantapnya kaligrafi. Masya Allah. Mudah-mudahan masjid ini tidak hanya bagus dari sisi penampilan, tapi jamaah pun ramai juga. Amin. Ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak semua dapat kami sebutkan. Yang kecil tidak disebut nama dan yang besar tidak disebut gelar. Mudah-mudahan semua kita selalu Allah beri keberkahan dalam kehidupan. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmatnya kita bisa berkumpul di rumah Allah ini. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, apa kata Rasulullah Bapak Ibu? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah mesti Allah berikan 4 hal kepadanya. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, yaitu Allah berikan ketenangan. Apa ibu, Pak kira-kira lagi galau apa lagi tanam gitu? Ini ciri-ciri orang tanam itu mudah lagi. Makanya kalau lah pengajian, kalau mulai insomnia hilang, penyakit payah lalu apa namanya? Apa? Insomnia itu jarang pengajian orang. Orang barat banyak kali penyakit insomnia. Kalau tak salah Michael Jackson itu kali penyakit insomnia. Payah lalu minum ube, lalu besok minum dosis biasa dah mempan lagi. Akhirnya tambah dosis, dah jual lalu tambah dosis lalu dah jago sampai kini. Nah, itulah kadang-kadang penyakit orang-orang luar negeri. Yang di awal pantang lalu. Pantang apa sekete terletak lalu kami. Itu ciri-ciri jiwa yang tenang. Orang kalau tidak tenang jiwa tidak bisa lalu, betul? Makanya asal pengajian dapat ketenangan, tapi jangan lalu. Selesai ceramah kau baru lalu. Aku insyaallah ceramah kau sajam Bapak Ibu. Sajam besok. Jam 9 tadi mulai lewat 1. Berarti jam 10 kurang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah berikan rahmat, kasih sayang, dapat kasih sayang. Yang ketiga, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Banyak malaikat hadir.
Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Malaikat membentangkan sayapnya bagi mereka yang belajar agama. Makanya Bapak Ibu kalau asal belajar agama ya, buat tunjuk tangan. Kalau bisa minta habis puasa lah malaikat. Sebentar lagi puasa datang, rugi orang datang Ramadan. Ambo Bapak Ibu berapa hari kau dapat kabar orang meninggal. Naik asam lambung, sesak nafas, mati. Itu setelah kau cari hadis-hadisnya, tanda-tanda kiamat. Inna min iqtirabis sa'ah ayyudhara maudul faj'ah. Di antara tanda semakin dekat terjadi kiamat, banyak orang mati mendadak. Sekolah banyak orang mati mendadak. Tapi kalau mati mendadak, kau Pak sehat. Kalau mendengar ceramah, habis itu mati. Orang yang sakit-sakit tidak mati, yang sehat-sehat mati duluan. Makanya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan, akhir zaman pun tak jadinya awak sehat. Banyak orang nampak sehat-sehat mati duluan. Yang sakit-sakit tak mati. Kecek dokter, apa kau sakit iko-iko, kira dokter itu mati duluan. Jemaah, mohon maaf, apa kalau bahasa Minang logat kamu dah asli Minang, betul tak? Ayahku orang Aceh, betul itu. Ada perkumpulan Aceh, tapi ibu aku orang paling banyak agak. Ketek aku di Aceh, tamat SD, pesantren kepada pengajar. Tapi kami di Aceh itu pesisir, dakek sama Medan. Jadi kalau mengecek bahasa Indonesia, bahasa Medan, macam logat Medan. Jadi kalau ceramah lebih cocok bahasa Indonesia daripada bahasa Minang. Tapi dia disalin bangko seakan bahasa Indonesia. Karena patah memang sebulan yang lalu ceramah kamarku, aku pikir lo bahasa Indonesia. Tahu lama orang di Bukit Tinggi pas ceramah bahasa Indonesia dari awal sampai akhir. Kecil jamaah, aku orang Minang. Kira di bangku orang Minang sebenarnya. Tadi malam pulang mau ceramah dari Kuala sama bahasa Minang juga. Akhirnya saja itu bahasa Minang. Meskipun logat aku beda dan kalimat patah-patah. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Jika kalau payah menyebutkan bahasa Indonesia bukan dua-dua. Jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir kecil Nabi, wa dzakarallahu fi ma'indah. Allah akan sebut namanya di sisi para malaikat. 4 kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang rutin pengajian. Pertama, ketenangan. Jadi kalau galau pengajian, orang yang harus mau pengajian itu stres. Ada Bapak Ibu yang pengajian cuma sekali tabligh akbar mau Ramadan aja. Berarti itu agak stres sebenarnya. Kalau apa-apa minimal sekali sepakan lahir Pak Jumatan. Kalau datang di luar kalau terlambat baju itu saya kerja. Yang ngacok pengajian itu nampaknya ibu-ibu. Apalagi kalau safari, wayang ka Teluk-Bantan pakai auto, jalan-jalan semangat. Baik kaca rocok semangat ibu-ibu di sini. Wayang ka Islamic Center di apa namanya itu Pasir Pangarayan, ibu-ibu di sini. Tapi kalau apa-apa kecek Pak Bupati tadi di Labuan Bajo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang galau-galau menjelang Ramadan ini semuanya diberi ketenangan. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita berselawat Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah, bila kita puasa ada bulan. Bila kita puasa satu Ramadan, itu sepakat. Cuman hari apa? Aku udah tahu loh. Sebelum mungkin dikurang. Tapi kita tunggu tim isbat. Isiko barek-bareknya kapan? Tidak usah kita bahas. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan awal Ramadan kita sama dan awal Idul Fitri 1 Syawal kita sama nanti. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi pernah menyebutkan, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Idza jaa Ramadan, apa artinya? Kalau Ramadan datang, berarti banyak ibu-ibu pandai bahasa Arab sebenarnya. Wati-hati itu kan itu guru. Mayang fathahnya, mayang kasrohnya, mayang dhammahnya, mayang sukunnya. Luar biasa orang sering. Aku baru sekali ceramah. Aku Bapak Ibu, tiap bulan ada ke sawah untuk 2 hari. Jadi
taruh mo. Jadi tadi pas kasih go langsung ke Masjid Kuba mo. Rasul-rasul di Madinah. Yang pernah umrah, Cik Nabi sampai sholat di Masjid Kuba, pahalanya sama dengan umrah. Nah di situ deh. Tapi rasanya tak. Itu di Madinah. Masjid Kuba itu masjid yang pertama dibangun oleh Nabi di Madinah. Tapi yang di bawah itu bagaimana? Musola ya, dan masjid Madinah. Jadi semua yang situ Bapak Ibu, kalau mau dari akhirnya baik lagi ke sini. Nah, jadi selama kau lewat situ gitu, habis itu mereka 2 hari di Sawatunto, mereka pulang balik untuk yang jadwal wilayah Sawatunto. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah memang masjid kedua. Wah, masjid dalam kumpulan. Makanya mudah-mudahan masjid yang bagus kok jangan dikesepikan. Karena di antara tanda-tanda kiamat di Nabi, inna min iqtirabis inna min alamatis sa'a ayat tabanas fil masajid. Di antara tanda-tanda kiamat semakin dekat ada 131 tanda kiamat kecil Bapak. Kamu simpulkan dari kitab Nihayatul Alam membaca. Di antara salah satunya tanda kiamat kecil orang membangun masjid, berbangga-bangga dengan masjid. Dan maka itu pantan ada sulam membangun masjid 2 balik M pas corona. Tahu ya corona dan corona bangun masjid 2 balik M apa? Kilo sawitnya lebih 100 hektar. Bininya belum. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa Ramadan. Kalau Ramadan datang, bukan haram, bukan Safar, bukan Rabiul Awal, bukan Sya'ban, Ramadan. Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah. Pintu surga dibuka selapang-lapang. Kalau bulan Ramadan datang, Allah buka pintu surga selapang-lapang. Bapak Ibu mau masuk surga? Neraka atau surga? Surga atau neraka? Atau kedua-duanya? Tidak bisa. Cek-cek. Memang ingin masuk surga, betul. Kapan peluang terbesar? Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Dibuka pintu surga selapang-lapang. Wa ghulliqat abwaabun nar. Dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Wa suffidatis syayatin. Dan setan dibelenggu. Jadi kalau kini kok masih berkeliaran setan. Banyak tunjuk tangan. Alhamdulillah. Jadi di luar Ramadan setan banyak belum diborgol. Masih banyak yang bermaksiat. Tapi kalau Ramadan datang, setan dibelenggu. Lalu timbul pertanyaan dari jamaah. Ustaz, yo, kecek Nabi hadis sahih Imam Muslim kalau Ramadan datang maka setan dibelenggu. Tapi aduh sebagian kawan Ustaz bermaksiat. Maju kawan tu. Maju. Yang maksiat di siang Ramadan, siapa? Aduh Ustaz, memang tu bang duduk hadis tu Ustaz. Aduh apa jawaban ulama. Tapi malam kau bersekutu dua saja Bapak. Kita masuk ke tarhib soalnya. Kecek para ulama, hadis itu sahih bahwa setan dibelenggu. Tapi kalau ada juga maksiat di siang Ramadan, tapi kan sudah minim, sangat minim sekali. Yang ibu-ibu biasanya bangun siang pas Ramadan siang dah amu aja dong. Tapi habis berbuka bisa. Nah, gitu. Jangan bang puasa batal puasa itu baca ada hadis Nabi man lam yada' qawla zur wal jahla wal amila bi wa laysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan sia-sia, dusta, kotor, mencarut, siapa yang tidak meninggalkan maka puasanya Allah tak butuh sama sekali. Berarti pahalanya hilang tapi puasanya tetap sah secara hukum fikih. Jadi bahas ceritanya tak usah buat cerita dulu lah, tak usah. Bilo habis maghrib aja dulu. Cuma salah lain lagi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kecek ulama. Maksiat itu tidak harus 100% iblis terus yang kita salahkan. Awak yang maksiat, setan yang awak salahkan. Ibu juga sama setan bukan. Allah yang jalan masuk neraka, awak yang maksiat, ini awak salahkan. Yang maksiat awak, ini yang kanitan. Ibu juga kadang-kadang dah. Kira-kira ibu apa ibu? Kamu tidak ibu. Biasalah mati lah jadi.
Jadi jemaah, kece ulama, ketika iblis bermaksiat, apa maksiat iblis kepada Allah? Apa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat tak? Dalam surah Al-Baqarah dan Al-A'raf, kece Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Kece Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kau jangan sampai nama anak ada pula iblis. Apa sebab dalam Quran lain? Kau Fir'aun masuk loh, Qarun masuk loh. Di Quran tu punya dua-dua disabui yang paling tinggi mana disabui? Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad disabui tu. Bulan Ramadan disabui tinggi ya. Tapi yang paling bawah pun disabui yo Fir'aun, Qarun, iblis, setan. Ada KTP nama bapaknya bapak setan. Dari Quran. Kalau apa mutakin ada di Quran banyak masyarakat udalin mutakin. Tapi kalau sekali masuk mesti mustaqim karena lebih banyak baca Al-Fatihah daripada Al-Baqarah. Jadi jamaah yang dimuliakan, ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, itu satu kemaksiatan. Kira-kira siapa yang mewadai iblis ini? Dua karakter iblis, buruk, busuk, bau, sehingga bukan mengajak dia melakukan kemaksiatan. Jadi kalau ada orang maksiat di Ramadan, meskipun hadir setan dibelenggu, kece ulama bahwa itu kemaksiatan yang sudah berkarakter. Tak pun digoda setan, nyola otomatis. Kalau biasanya mencilok, kalau tak mencilok tak lama. Kurang tu Bapak Ibu berproses, terpaksa, dipaksa, terpaksa, terbiasa berkarakter. Mudah-mudahan itu berkarakter ibadah, bukan maksiat. Amin. Bapak Ibu, Bu, aman. Sudah namanya ibu-ibu alam mulai. Tadi banyak tamu dari dah. Jangan apa-apa tak sempat lah sama dia. Ambil surang yang mata kamu. Kamu lagi tapi malu. Kami ramai. Kecil aku kat Pak Zul, saya mau masak ke Pak Zul. Orang yang punya rumah makan dah. Kecil beliau kalau ada acara saat sampai kami itu spesial yang masak. Macam itu. Kalau tempat lain orang makan kambing pun nak tahu dah. Kalau di situ pantang sakit banyak lagi ni. Tapi cuma namanya yang apa nasi talambe dan tahu. Jemaah yang dimuliakan, kalau logistik itu mempengaruhi logika. Sepakat dan kalau belum makan awak logika kurang nyambung. Tapi kalau terlalu banyak logistik kok, logika pun tak nyambung. Ini pertengahan ini. Nah, makanya kau kalau mengatur antara dalam makan antara makan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata para ulama, kalau ada juga orang bermaksiat ketika Ramadan, kata para ulama bahwa yang dibelenggu adalah setan-setan kelas kakap. Jadi setan itu bertingkat-tingkat Bapak Ibu. Ada yang setan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nampak-nampaknya yang dibelenggu setan S1, S2, S3, SMA, SMP. Yang setan PAUD di Palapel. Jadi kalau ada orang digoda sama setan, sama iblis di siang Ramadan, itu lemah imannya mereka. Berarti setan-setan PAUD pun bisa juga godanya. Kalau yang setan kelas kakap diborgol semua. Makanya bikin kemaksiatan di situ masih ada. Jadi kalau Ramadan datang itu ketaatan meningkat. Makanya Bapak Ibu kita kok butuh berapa Ramadan lagi untuk membuat itu taat kepada Allah. Sementara hidup terbatas. Sampai disebutkan oleh keterangan para ulama, kalau ada orang mati masuk kubur lalu dibangkitkan oleh Allah, dipilih bulan apa mesti dia akan minta bulan Ramadan. Tapi nggak bisa balik kalau udah mati. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Bapak Ibu, umur kita kok parah kecil Nabi Bapak. Ibu-ibu kok ada yang 60 tahun. Lain. Banyak. Cie-cie kok banyak. Yang 60 tahun. Yang apa-apa yang 60 tahun adalah banyak.
Nabi lah. Kecik Nabi amar ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku kalau hendak 60-70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Yang lewat dari 60-70 satu-satu. Nabi barang moyo 63. Apa ibu mohon semacam Nabi? Hah? Siapa apa yang siap semacam Nabi 63? Lai mau? 63 tu pas tu dah. Kurang atau apa lebih? Pas, sedang elok. Bapak ibu siap macam Nabi 63. Yang anak dua mana anak dua? Tak bersua pilpres tu. Jadi umur umatku 60 atau 70 tahun. Nabi 63 tahun. Abu Bakar 63 tahun. Rata-rata orang mati 60 tahun. Makanya negara awak buat peraturan PNS pensiun 60 tahun. Kalau Pak Kapolri 8 dah. Tapi kalau Pak Bupati tak ada dah. Tak ada pensiun. Bupati, gubernur, wali kota, presiden ada gubernur. Tak adanya pensiun. Dia asal 20 dia selesai. Jadi mengapa pensiun itu 60 tahun? Karena hadis tadi umur umatku 60 tahun atau 70. Yang lewat dari 60, 70 satu-satu. Kira-kira bapak ibu kini yang umurnya adalah 60 atau ada anggaran agak-agak 20 tahun lagi. Enggak, lain pede mencari casing. Carilah casing masing-masing. Rasa-rasanya kau Ustaz 3 tahun lagi dah. Nah, berarti tak ada 3 tahun lagi. Misal kita pikirkan hidup ni untuk apa? Hidup untuk ibadah. Tak ada yang diinginkan di dunia ni Bapak Ibu. Tak ada yang didapat. Terakhir kecil Nabi yutba'ul ma'itan salas. Yang mengikuti mayat ke kuburan 3. Ahluhu keluarga. Sampai kuburan pulang. Wa maluhu harta. Kalau ada pajero, kalau ada mobil, kalau ada kendaraan sampai gerbang kuburan, tak pernah sampai kuburan. Kadang-kadang ambulan bawa gitu. Habis itu pulang. Wahai bapak wahid tinggal satu amal. Tapi selama kau jamaah, amal yang setia sama kita setelah mati, kita nggak setia kepada dia ketika hidup, ketika sehat. Yang kita setia cuma sama keluarga. Yang kita sayang hanya harta. Kita cinta kan cuma 2, harta keluarga. Lagunya tuh harta yang paling berharga adalah keluarga. Bukan, yang paling berharga amal soleh. Tapi tidak apa-apa lah. Yang mengikuti ke kuburan 3, keluarga, harta dan amal soleh. 2 pulang, keluarga pulang, istri anak pulang, suami pulang. Harta dibagi jadi warisan. Tinggal amal soleh. Kalau ada kaki melangkah di masjid, kalau ada mata melihat membaca Quran, kalau ada telinga mendengar ceramah, kalau ada lisan berzikir, kalau ada tangan bersedekah mengeluarkan dengan tangan kanan sampai tangan kiri tidak tahu kata Nabi. Itu yang kita minta kepada Allah. Tapi kalau itu mati belum sadar. Orang akan sadar setelah dia mati. Bila bapak ibu mati? Belum tahu lah. Tanggal lahir tahu, masih ingat. Bulan lahir ingat. Tahun lahir ingat. Tanggal bulan tahun mati belum dapat. Itu pula maksudnya. Ada maksudnya. Jemaah yang dimuliakan. Kalau umur Allah beri 60 tahun, bapak ibu umur 55, 5 tahun lagi mati. 5 kali tahlil Ramadan mati dulu. Jamaah tahun lalu, kan tahun lalu lain orang tahlil Ramadan bapak ibu macam ini lain Pak Ketua, lain Pak Zulmus. Pak Ketua situ. Apa bingung? Pak Ketua kita kan 2 dah Pak. Ketua 1, Ketua 2. Ada bapak ibu. Lain dah. Tahun lalu yang hadir mah pasar di Ramadan macam gini kok. Tahun lalu yang hadir. Tahun kini tidak hadir lain dah. Berapa orang yang tidak hadir tu? Ada database-nya. Berapa orang? Lain 10 orang yang tidak hadir. Lain. Jamaah kita sih kok. Tahun buka saya tidak hadir lagi. Tahun buka rencana
malaikat Israel. Itu 2 minggu lagi. Siap? Apa lu? Apa? Yang ngantuk-ngantuk ayo. 2 minggu lagi. Stres dah? Kalau orang yakin selamat banyak orang mati mendadak tadi musuh lain. Hikmah. Biasanya kalau merokok tidak bisa ya. Kalau merokok siang Ramadan batal tak pasok? Batal tak Pak? Kalau merokok siang Ramadan batal tak? Tidak batal? Batal. Batal ya Pak ya? Batal. Karena bahasa Arab merokok syarbun dukhan, syarbun minum, dukhan asap. Orang kalau merokok itu minum. Syarbun dukhan, minum makan yang batalkan puasa. Jadi kalau merokok batal puasa. Karenanya minum. Baca ulama. Jemaah yang mulia. Jadi hati lapang ketika Ramadan datang. Tapi kalau orang yang tidak marhaban, nih bahaya kok. Tidak bisa merokok makan pagi ini. Tidak bisa merokok, tidak bisa minum kopi, tidak bisa nyetai dua lagi. Menunggulah waktu balik jam. Masya Allah, itu perlu istighfar. Bapak Ibu, masih semangat? Kau nampaknya suara aku imbang sama suara anak-anak nampak. Tapi biarlah anak-anak itu begitu. Yang penting Bapak Ibu bisa fokus. Siap fokus? Oke, lanjut. Gambaran ini. Oh, masih setengah jam lagi. Bapak Ibu, kita perlu persiapan sebelum Ramadan. 3 yang perlu kita siapkan. Pertama, ilmu. Yang kedua, banyak-banyak bertobat. Yang ketiga, minta kemudahan. Tiga-tiganya kita bahas. Kita secara garis besar saja. Pertama, ilmu. Sesuatu kalau tidak punya ilmu, bingung. Orang kalau nyoba tukang, tidak punya ilmu, dia dibahas, dia bingung. Awak kalau Ramadan tidak tahu ilmu, kita bingung. Sehingga bosan datang. Kalau bisa Ramadan capek berakhir. Bapak Ibu tahu tak? Kalau awak umumnya di Indonesia, yang rapi 10 pertama atau 10 terakhir? Itu betul apa salah? Betul. Secara teori ilmu, benar apa salah itu? Sebenarnya betul-betul saja, nggak pula salah-salahkan. Tapi pada hakikatnya, kalau kita lebih rinci itu salah. Dalam artian, kalau 10 pertamanya ramai, 10 terakhir makin ramai harusnya. Karena sesuatu Bapak Ibu itu dihitung sukses akhir sesuatu. Kalau lomba lari, yang juara 1 itu dibilang juara 1, start duluan atau finish duluan? Finish sama start itu yang mana awal, yang mana akhir? Akhir finish kan? Jadi inti Ramadan itu di akhir. Kalau 10 pertama ramai, biasa. Kalau 10 terakhir ramai, luar biasa. Maka kalau disalahkan, susah disalahkan. Tapi itu satu yang kurang baik. Karena Ramadan intinya 10 terakhir. Lailatul Qadar itu 10 pertama atau 10 terakhir? Apa keutamaan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. 10 malam. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun, 4 bulan. 83 tahun, 4 bulan. Kecil para ulama, kalau Bapak Ibu mendapatkan 1 malam Lailatul Qadar yang Allah berikan di 10 malam terakhir, bisa malam 21, malam 23, malam-malam ganjil, bisa juga malam-malam genap, tapi lebih sering malam ganjil. Ashrul awakhir, 10 malam terakhir, witr yang ganjil-ganjil. Tapi yang genap besar kemungkinan tetap. Intinya 10 terakhir. Kalau dapat kita malamnya, Allah turunkan Lailatul Qadar, kita beribadah, pahalanya lebih banyak daripada kita kalau hidup 83 tahun 4 bulan, kita puasa siangnya, sholat malamnya 83 tahun 4 bulan, dengan semalam dapat Lailatul Qadar lebih besar pahala 1 malam. Makanya diburu malam Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Iktikaf, kecil Pak Bupati. Bapak Ibu pernah iktikaf? Pernah? Di masjid awak ada iktikaf? Lain. Barang orang yang iktikaf. Yang iktikaf full baru orang. Yang iktikaf
enggak cuma malam saja, malam. Ini mah dapat kamera Qadar kau tidak harus full. Asal ini malam jago, lalu masih ada, insya Allah bisa dapat. Jemaah yang dimuliakan, jadi butuh ilmu. Mengapa Lailatul Qadar 10 malam terakhir tidak dikasih 10 malam pertama? Kecek para ulama, karena 10 malam pertama yang di masjid itu belum yang asli lagi itu. Betul tak? Kalau 10 malam pertama itu karpet lawa kali dua, betul? Kalau ada 20, 10 kedua, 10 terakhir, soft bagian ke depan, betul? Bisa tidak dipertahankan? Susah. Apa butuh pakai? Siapa yang paling tahan dapat pakai kurang macam itu? Nah, coba kita komunikasi. Jemaah yang dimuliakan, kalau diberikan Lailatul Qadar 10 malam pertama, di malam pertama 10 itu banyak orang yang imannya dah asli, maksudnya kalau bisa dibilang dah masih KW-KW lah, ikut-ikutan, nanti akan hilang mereka. Tinggallah 10 malam terakhir, itu yang mantap dapat Lailatul Qadar. Jemaah yang dimuliakan, butuh ilmu. Pertama, ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini banyak sunnah-sunnah. Kalau kita sebut sedikit, diantaranya sahur. Sahur itu disunnahkan untuk diakhirkan. Kalau puasa, kalau berbuka disunnahkan untuk disegerakan. Sahur yang paling afdal dalam hadis Nabi biasanya antara 50 bacaan ayat Al-Quran. 50 bacaan ayat Al-Quran. Kecek para ulama itu berkisar 15, 20 atau 10 menit 50 bacaan ayat Al-Quran. Selama awak ada imsak Bapak Ibu dah. Ya, imsak. Yang babunyi-bunyi itu kan, apa namanya Pak? Sirine ya. Itu kalau lah babunyi sirine itu masih bisa makan apa tidak Pak? Kalau lah babunyi itu masih boleh makan apa tidak? Boleh apa tidak? Nah, hebat jemaah. Kalau dulu aku kata tak boleh tu. Tak boleh. Bapak Ibu kata pun tak boleh tu kan? Kalau lah babunyi, stop. Ini kok boleh? Boleh, karena sebagian istiad para ulama, karena masyarakat awam yang tidak biasa puasa Senin Kamis, yang tidak biasa puasa Daud, dia pas puasa bangun subuh pun jarang. Bapak-bapak kok kalau subuh di luar Ramadan naik ke masjid atau di rumah? Lain. Tak larang apa ya? Tentu tak biasa. Dibuatlah kehati-hatian. Imsak artinya menahan, tapi sebenarnya maknanya kehati-hatian. Bagi yang tak biasa, nanti takutnya pas makan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibuang apa ditelan? Dibuang. Batal, haram, dosa besar. Dosa dia. Buang. Makanya dibuatlah 10 menit sebelum azan. Jadi kalau ini tak jago pas berbunyi, ambil ayam, ambil nasi, masukkan gula, blender. Baik. Kalau Nabi pakai kurma, kalau kita boleh pakai kurma lebih baik karena sunnah. Itu kalau sahur. Jadi imsak ada ilmu. Jamaah yang dimuliakan. Jadi puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nanti kalau ada yang jawab silakan. Saya enggak harus pergi malam ini. Sampailah tenggelam matahari, lalu azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum berbuka, Bapak Ibu banyak-banyak doa. Itu mustajab doa. Kata Nabi SAW, salah satu mustajab kalau da'watuhum. Ada 3 orang kalau berdoa mustajab. As-sa'im hina yuftir. Orang yang berpuasa ketika berbuka. Jadi ketika Bapak Ibu mau berbuka, pas sakit lagi 5 menit mau berbuka, matikan TV.
15 menit sebelum adzan maghrib. Jangan malah mengecek semua, menonton dan segala macam. Saya itu waktu mustajab ketika berdoa. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu pernah tak berdoa sebelum berbuka? Doa berbuka lain. Apa doa berbuka? Apa Mas? Apa doa berbuka? Allahumma. Ada doa lain tak? Ada doa lain tak? Zahabul dhawa wa batalatil urub wa sabatul ajr. Insyaallah. Allahumma laka sumtu boleh. Tapi ada sebagian ulama mempersoalkan hadisnya. Tapi yang lebih mantap mencari hadis sahih. Bismillah. Habis itu minum. Setelah minum kita baca zahabul dhawa wa batalatil urub wa sabatul ajr. Insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan kerongkongan, insya Allah pahala menetapkan Allah. Ini yang lebih kuat hadisnya. Sudah hafal belum? Buka di YouTube. Jadi YouTube. Kiri ada YouTube Bapak Ibu. Mudah. Jemaah yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan. Yang kedua sholat tarawih. Di situ tarawih sabale hampir 23. Sabale. Zaman Nabi sholat tarawih kalau enggak 11 ya 13. Tapi bacaannya panjang-panjang. Al-Baqarah. Bapak Ibu hafal Al-Baqarah? Nama surah apa? Ini. Yang kedua Al-Baqarah hafal. 2 juz sampai lembar Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah lanjut Ali Imran Nabi. 3 hari Nabi mengimami sholat tarawih. Lanjut Nabi pulang ke rumah, ditunggu sama jamaah. Malah Nabi tidak hadir hari kampek. Nabi tidak mau datang. Nabi takut. Kalau datang Nabi jauh malam, mereka takutnya tarawih hukumnya wajib karena masih proses turun wahyu. Akhirnya jamaah sebagian berjamaah, sebagian di rumah tarawih. 3 sabale rakaat, 3 witir, 8 rakaat tarawih, 3 witir. Tapi bacanya panjang-panjang. Dek masjid kemarin iman orang menurun. Di zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah, disuruhlah Ubay bin Ka'ab jadi imam di Masjid Nabawi di Madinah. Dibuat rakaat 23 rakaat, tapi pendek-pendek. Biarlah pendek-pendek, tapi dapat keutamaan dari sisi rakaat banyak. Banyak sujud. Datang di awal, ke bawah kombinasi. Makin cerdas. Ambil sabale pendek-pendek. Tapi ada juga yang banyak 23 tapi 7 menit yang di video tu. Itu tak sah. Karena tak cuma Nina. Tak boleh begitu. Kalau memang rasanya berat, jangan 20 ya jangan 20. Ambil ke 11. Ini 20 tapi Al-Fatihahnya 1 nafas. Boleh semua macam itu kan. Akhirnya jamaah dah harus agak sujud apa? Dah semampu saja. 20 bagus. 23 11 bagus. Mana yang lebih mantap? Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Kecek Nabi, siapa yang sholat dengan imam tarawih sampai selesai. Jadi kalau bisa sampai selesai. Kalau 8 di masjid, besok 3 witir di rumah, itu tak selesai namanya. Boleh, tapi tak selesai. Kecek Nabi dalam hadis Tirmizi, siapa yang sholat dengan imam sampai selesai, dicatat pahala tahajud 1 malam penuh. Sampai selesai kalau bisa. Tapi saat kamu 8 suka besok 3 di rumah, boleh, tapi tidak lebih baik. Itu baik, tapi tidak lebih baik. Kamu pernah baca juga sedang baca hadis itu, kamu tidak lagi, kamu selesai sama imam. Kalau imamnya 20, kamu 20, kalau imamnya sekalian, tapi tidak salah. Tapi lebih baik, lebih baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tarawih, oke. 3, banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Dulu ada namanya ulama tabi'in, Imam Qatadah. Inyo kalau di luar Ramadan 7 hari sekali khatam Quran. Ada Bapak Ibu siko yang 7 hari sekali khatam Quran. Sekali seminggu khatam 30 juz lain.
Bapak Ibu yang semua tiap hari khatam berapa? Barangkali Bapak Ibu kalau sembahyang sunnah baca qul huwallahu. Kece Nabi kalau membaca qul huwallahu sekali, innahu la ta'dilu thulutsal Qur'an. Itu sepertiga Quran. Baca 3 kali atau sekali. Makanya awak kalau sembahyang sunnah kan sampai capek ya dah. Yang awak baca apa? Qul huwallahu. Ada sahabat Nabi asal jadi imam qul huwallahu. Asal jadi imam qul huwallahu. Lapor orang ke Nabi. Nabi, si fulan tu kalau jadi imam selalu qul huwallahu. Kecek Nabi, tanyuan kayaknya apa sebab dibacanya qul huwallahu. Keceknya, ambo cinta dengan qul huwallahu. Karena itu surat tentang tauhid. Allah Esa. Lapor ke Nabi lagi. Kecek Nabi, kabarkan kepadanya Allah titip salam kepadanya. Makin semangatlah. Kalau awak semangat tu, tapi dia pendek dan dia hafal. Masalahnya, tapi insya Allah itu sepertiga Quran memang. Tapi tak sama dengan orang yang baca Quran dari awal sampai akhir, sepertiga atau sampai khatam. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, baca Quran. Imam kota ada. Kalau di luar Ramadan, ini baca Quran 7 hari sekali khatam. Kalau Ramadan masuk, 3 hari sekali khatam. Berarti 30 hari khatam 10 kali. Kalau yang ini masuk awal Ramadan. Kalau Ramadan 3 hari sekali khatam. Tapi kalau dah masuk 10 terakhir Ramadan, beliau khatam sekali sehari. Bapak Ibu pernah dah khatam Quran sehari sekali? Tak pernah. Tak pernah. Awak di pesantren dulu bisa taluk 3 hari sekali. Sehari 10 juz. Bapak Ibu tahu tak? Kita ini diberi 1 hari 24 jam. Itu kalau dimenitkan berapa menit itu? Berapa menit Pak Bo? 1 hari 24 jam. Itu kalau dimenitkan 24 kali 60, itu berapa jumlah itu? Hah? 1000 sampai 140. Mula apa-apa. 1000 sampai 140. 1 juz 10 lembar. 1 lembar 3 menit. 1 juz 10 lembar. Kalau 1 juz berarti 30 menit. 1 hari 1440 menit. Kita ambil 30 menit. 1 juz 30 hari khatam sekali. Makanya rugi sekali lah orang ketika dapat Ramadan tapi ternyata ini tidak bisa khatam Quran. Baca wajah Ustaz tu kalau sehari 1 juz, habis sholat subuh 2 lembar. 2 lembar cuma 6 menit. Habis sholat subuh 2 lembar. Habis sholat subuh 2 lembar. Asar 2 lembar. Maghrib 2 lembar. Isya atau tarawih 2 lembar. Mudah. Kalau langsung dirapel balik. Kalau dicicil mudah macam orang. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baca Quran banyak-banyak. Jangan sampai awak sia-siakan. Dilipat gandakan berkali lipat amalan selama bulan Ramadan. Akhirnya Imam Qatadah kalau lah 10 malam terakhir, inyo 1 hari 1 kali khatam. Imam Syafi'i 60 kali khatam selama Ramadan. Sehari 2 kali khatam. Imam Syafi'i sehari 60 juz baca Quran. Dia lah hafal. Jadi kancang baca setiap bacaan itu hadir namanya. Tak tartil biasa loh, hadir tercepat. Tapi makhrajnya zamannya pas. Jamaah yang dimuliakan, baca Quran. Yang ketiga baca Al-Quran. Perbanyaklah baca Quran. Indonesia loh, modama di dunia juara 3 paling acok mencari HP di Indonesia. Sehari rata-rata 8 jam. Coba Bapak Ibu itu, mesti rata-rata 8 jam mencari HP. Dan minimal 8 jam. Kalau 8 jam sehari, umur awak saya sehari 24 jam ya kira. 24 jam sehari. Habis itu kalian 60 tahun. Kalau yang mencari HP 8 jam sehari, itu seperti umur itu. 24 jam bagi 8 kan 3. Jadi kalau umurnya 60 tahun, mencari HP 20 tahun. Lalu 20 tahun, jago 20 tahun. Mati sudah. Apa yang dicari di HP berbeda? Macam-macam. Jamaah salafus soleh, para sahabat. Ada seorang ulama di Arab. Bagaimana interaksi para sahabat Nabi dengan Quran dulu?
salafus soleh dengan Quran. Kecil beliau, interaksi mereka dengan Quran sebagaimana interaksi kita dengan HP hari ini. Jemaah yang dimuliakan, kita perlu evaluasi. Yang ketiga, Quran. Waktu tinggal 8 menit lagi. Yang keempat, bersedekah. Banyak sedekah. Nabi tidak lebih banyak sedekah melebihi Ramadan. Makanya dalam hadis riwayat Tirmizi jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman falahu ajruhu min ghairi ayyam usamin ujurihi syai'a." Siapa yang memberi berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang itu tanpa mengurangi pahala sedikit pun juga. Jadi Bapak Ibu, baik agar-agar di rumah. Ada pesantren kakek sikon dan lainnya. Atau jamaah masjid. Kamu ada jamaah di Tanah Datar Jo. Itu ibu tuh kalau lah Ramadan ibunya agar-agar. Ya kan sekarang bawah. Modal 300 rupiah mungkin mas. Sampai rupiah. Ibunya 100 kota, dia kirim ke pesantren. 100 anak makan. 100 anak kurma dapat pahala kayak gitu. Itu amal cerdas. Kalau ini makan sudah puasa sudah yang malu. Tapi kalau dia ini orang berbuka 100 orang makan agar-agar modal 300 rupiah. Yang 100 orang itu amalnya baca Quran, sembahyangnya, puasanya, dapat kayak ibu kuasa itu. Cerdas. Makanya awak kalau bisa di Ramadan itu jangan banyak-banyak lagi mencari piti. Cukup sabar bulan tu cari piti banyak-banyak. Tapi di awal kita balik dulu. Lagi dia umur tinggi. Tadi baru sudah ceramah situ. Salafus soleh bulan Sya'ban adalah mulai tutup toko. Ramadan tutup total kecuali rumah-rumah lain. Kalau awal Ramadan kita buka toko. Makin di ujung Ramadan makin cuci gudang. Dia kuning macam itu. Bingung Pak Haji kemenangan ceramah ini. Bapak Haji. Ini juga betul Ustaz. Dari dulu Pak Haji kalkulator nota sampai kau buat model. Jadi saudara, bila Pak Haji kau fokus lain. Kamera orang kesalahan. Cuma dia orang. Jadi jamaah ini mulia. Sebenarnya 11 bulan itu sibuk cari dunia. Di 1 bulan fokus akhirat. Tapi iman beda. Itu tidak bisa disamakan. Salahkah jualan? Apa salahnya? Cuma sebatas evaluasi saja. Kapan lagi kita fokus? Kalau tidak Ramadan ini kapan? Butuh berapa Ramadan kita jemaah untuk fokus beribadah lagi kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan, sedekah. Ngasih sedekah orang puasa, pahala yang kita dapat pindah ke kita tanpa mengurangi pahala sedikit. Yang keempat, yang kelima, iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid. Tak dapat iktikaf full, iktikaf malam aja. Malam itu. Sebagian masjid ada sekarang didatangkan imam-imam, anak-anak pondok pesantren, Pak. 1 malam 1 juz tidak pakai ceramah. Di sini ada ceramah kalau malam. Alah siap jadwal kan? Alhamdulillah. Tapi sebagian masjid mau dapat mungkin di Tanah Datar lain. Tapi kalau dia mau dibikin tinggi, itu ada beberapa masjid tak pakai ceramah. Dia tahajud 1 malam 1 juz. Imam mantap. Orang kalau ke situ memang menikmati bacaannya. Dan dia hafal 30 juz, hafalannya komplit. Dan bisa kita manfaatkan anak-anak yang latih tahfiz. Iramanya bagus, majukan ke depan jadi imam. Tapi kalau belum bisa jangan dipasok. Mereka bilang jamaah awak. Sakit sama lama, sakit semurid saja. Tidak bisa, harus kesepakatan. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, iktikaf 10 malam terakhir iktikaf. Banyak muhsinin berinfak untuk sahur, untuk berbuka. Dimasukkan ke masjid-masjid, yang kurma, yang gulai ayam, yang kambing dari kambing saja. Akhirnya orang pahala. Kalau di Arab Saudi, kini Bapak Ibu ada jamaah kabarangke ke umrah di bulan Ramadan. Cik Nabi siapa yang umrah di bulan Ramadan, pahalanya sama haji seperti aku. Makanya kami orang di bulan Ramadan. Makanya mahal, tapi ada yang murah. Katanya berapa kabar 38.500.000 satu bulan. Pakai hotel tapi tidak pakai makan. Tidak makan kalau sebulan, tidak makan di hotel. Di sini juga banyak sedekah. Di Masjid Nabawi banyak penjuru. Makan Pak, makan punya
gratisan. Kalau orang muda, memang kalau di sini adatnya beda sama awak. Tapi kalau sedekah luar biasa, sedekah luar biasa. Makanya Bapak Ibu sediakan uang, bagaimana kita bisa bersedekah nanti. Kemudian ada itikaf masukkan. Kita berbicara rame masukkan situ, kita dapat pahala. Jadi yang kelima itikaf jamaah. Kalau kita belum bisa itikaf pun, ya mungkin malam saja. Atau mungkin kita datang sendiri pun tidak apa-apa di masjid, baca Al-Quran khususnya 10 malam terakhir. Yang pertama, siapkan ilmu tentang 5 hal ini. Yang kedua, kita banyak-banyak taubat kepada ya, biar kita dimudahkan beribadah ini. Kata Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, orang kalau dia bertaubat maka dia harus berhenti dari maksiat yang ini, dan dia menyesal melakukan maksiat yang masa lalu, dan dia berazam tidak bermaksiat lagi di masa akan datang. Dan kalau ada dosa sama orang-orang dia minta maaf. Tapi Ustaz, ada tak hadis yang menjelaskan kita maaf-maafan sebelum Ramadan? Ada tak? Tidak ada Bapak Ibu. Ada hadis itu tapi mencari tidak suasana itu. Kita minta maaf dah harus sebelum Ramadan. Kapan salah minta maaf. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Yang memaafkan itu lebih berat. Makanya Allah menyebut wal afina 'anil nas, memaafkan orang. Jadi jemaah, ternyata kita minta maaf kapanpun. Tapi kalau kita sebelum Ramadan minta maaf ya enggak masalah. Dan Cik Sufyan Ats-Tsauri, kalau ada orang satu dosa dengan manusia, 30 dosa dengan Allah selain syirik, mati tidak sempat taubat, lebih berat satu dosa dengan manusia daripada 30 dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ada dosa semua gaya-gaya bagi semua orang tua. Ustaz, amulah minta maaf semuanya Ustaz, tapi you tak maafkan ambo. Hai Bu, hai, mau pernah ceramah macam itu? Ustaz, pertanyaan cik Ustaz. Nah, silakan Bu. Apa hukumnya awak minta maaf semuanya, tapi you tak memaafkan? Ibu tu sebelah situ duduk. Ibu sebelah situ menjawab, tiada maaf bagimu. Oh, tidak. Kalau kita sudah minta maaf, lalu kita pun sudah membangun komunikasi dengan baik, kita nampakkan bahwa kita ingin baik, menyesal, dia juga tidak memaafkan, berarti dia yang dosa, amalnya bisa tidak terima. Karena hadis Nabi, kalau ada orang 3 hari tidak sapa-sapaan, 3 hari dan 30 tahun loh, 3 hari dalam hadis sahih, siapa yang tidak sapa-sapaan 3 hari 3 malam, maka Allah tak terima amalnya. Kalau apa ibu lah minta maaf sama yang si fulan, si fulanah, tidak dimaafkannya juga. Tapi awak memaafkan bahwa awak pengen komunikasi baik, bukan minta maaf cuma di mulut saja. Itu beda cerita. Itulah ikhlas, itu bangun komunikasi. Tapi tetapnya tidak memaafkan, dia dosa lagi. Awak ada dosa lagi. Jawaban kalau ada yang bertanya. Jadi minta maaf. Kita minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang lain sebelum Ramadan. Meskipun tidak ada hadis khusus, yang ada hadis khusus cuman ada yang menyebutkan Nabi pernah menyebutkan amin amin amin. Celakalah orang yang sebelum Ramadan tidak maaf-maafan, amin. Dan itu hadis yang benar adalah ketika Nabi mau naik mimbar khutbah, lalu Nabi mengucapkan amin 3 kali, amin amin amin. Datang sahabat Abu Hurairah bertanya, ya Rasul, kenapa anda sebut amin amin 3 kali? Kata Nabi, tadi malaikat Jibril berdoa, celakalah orang yang mendapati Ramadan tapi tidak mendapat ampunan, amin. Yang berdoa malaikat Jibril mengaminkan Nabi. Yang kedua, celakalah orang yang mendapati orang tuanya masih hidup lalu tidak bisa masuk surga karena berbakti, amin. Yang ketiga, celakalah orang ketika namaku disebut lalu tidak berselawat kepadaku, amin. Itu yang ada Bapak Ibu. Tapi yang minta maaf khusus tidak. Tapi bolehkah kita minta maaf? Boleh. Istri anjurkan. Yang terakhir, kita minta kemudahan kepada Allah agar kita sampai kiranya selesai Ramadan tahun ini. Apa doanya? Allahumma salli illa ma ja'alna sallallahu wa anta taj'alul hasana ila syi'ta sa'ala. Allahumma nas'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku minta kepadamu agar mudah melakukan kebaikan, wa tarkal munkarat, meninggalkan kemaksiatan, agar mudah meninggalkan kemaksiatan. Bapak Ibu jemaah,
jam 10 lewat 2 pas 1 jam. Capek mau ceramah kan? Sementara beda. Tambah lagi saja bisa berjalan. Fikih. Ramadan kita belum bahas. Tapi kalau ada pertanyaan satu orang silakan. Ada Bu? Bapak-bapak bertanya? Wala paham. Kajian rutin mingguan. Wala paham. Tiap minggu pengajian. Boleh kan? Banyak persoalan sebenarnya. Hukum pakai info, suntik, hukum fidyah, macam-macam. Tapi saya yakin insyaAllah Bapak Ibu itu sudah terwakili. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, 3 hal. Pertama, ilmu yang disiapkan tentang 5 hal dalam ilmu: puasa, taraweh, baca Quran, i'tikaf, sedekah. 5 itu yang Nabi sebutin lakukan. Yang kedua, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada manusia. Yang ketiga, kita berdoa agar Allah menjadikan Ramadan tahun ini kepada kita. Amin. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir. Tapi kalau ada di antara jamaah kita ini yang ini Ramadan terakhir, maksimalkan. Dan kata para ulama, bagaimana kita agar maksimal dalam Ramadan? Salah satu, ingatlah, bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Kapan lagi kita berjumpa pahala sebanyak-banyaknya? Jadi jamaah, tahun lalu ada jamaah yang hadir, tahun ini tidak hadir lagi. Bisa jadi tahun ini jamaahnya hadir, tapi tahun depan dia tidak hadir lagi. Allahu a'lam. Cukup sekian. Mohon maaf kepada Bapak DKM, kepada jamaah sekalian, dan terima kasih kepada jamaah semua, dan mohon maaf kami juga, dan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah siap menyimak dari awal sampai akhir ya. Biasanya jarang-jarang, biasanya kita tutup pulang. Tapi kalau Pak Bupati, beda dong. Jamaah yang dimuliakan Allah, belum semua kita Allah beri limpahan kenikmatan. Amin. Itu berkah. Itu mungkin dari kami. Lebih kurang mohon maaf.